Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat rangkaian multiplexer dan demultiplexer di aplikasi Logisim. Nah, jadi langsung saja, teman-teman bisa buka aplikasi Logisimnya. Oke, kita buka dulu. Oke, nah, jadi teman-teman, rangkaian multiplexer itu yang akan kita buat pada praktikum kali ini ada dua. Yang pertama 2-to-1 multiplexer dan 4-to-1 multiplexer. 2-to-1 multiplexer itu akan menerima dua input dan menghasilkan satu output. Sedangkan 4-to-1 multiplexer akan menerima 4 input dan satu output. Oke, jadi yang pertama kita buat itu 2-to-1 multiplexer dulu ya. Nah, untuk membuat rangkaian multiplexer 2-to-1 multiplexer, nah kita perlu gerbang N. Nah, dua gerbang N karena input yang kita mau proses juga itu dua. Nah, terus ini kita buat inputnya ya. Oke, ini sini juga satu. Nah, terus masing-masing input ini teman-teman sambungkan ke gerbang N nya. Nah, terus untuk membuat 2-to-1 multiplexer kita memerlukan namanya selektor. Selektor itu apa? Nah, selektor ini nanti yang berpengaruh terhadap output dari rangkaian multiplexer ini. Nah, teman-teman bisa buat di sini satu input untuk multiplexer dan teman-teman balikan ya pakai gerbang NOT. Nah, ini disambungkan, set. Ini disambungkan ke gerbang N yang pertama, set. Dan ini disambungkan ke gerbang N yang kedua. Oke. Nah, kemudian output dari gerbang N yang pertama ini dan yang kedua kita akan proses dengan gerbang OR. Nah, jadi outputnya di sini disambungkan ya. Set. Ini juga teman-teman sambungkan. Oke, jadi teman-teman, oh ya, ini belum ada. Untuk melihat outputnya saya pakai output pin. Nah, jadi teman-teman, pada rangkaian multiplexer ini, tunggu dulu ya supaya bagus, kita beri label. Nah, di sini A, di sini B, dan ini S atau selektor. Oke. Nah, pada rangkaian multiplexer ini ketika selektornya itu bernilai 0, maka outputnya itu akan selalu mengikuti nilai A. Nah, jadi misalkan di sini selektornya 0, inputnya A 0, maka outputnya pasti 0. Kalau ke 1, maka dia akan outputnya menjadi 1 karena outputnya mengikuti A. Terlepas dari sini dinyala kasih hidup juga outputnya tetap mengikuti A. Nah, kalau S nya 1, teman-teman, itu kebalikannya. Kalau S nya 1, maka inputnya itu akan mengikuti nilai B. Jadi kalau B nya 1, A nya 0 maupun A nya 1, dia tetap outputnya 1. Kalau B nya 0 dan S nya 1, maka outputnya akan tetap mengikuti nilai B, yaitu 0, terlepas dari A nya 1 ataupun A nya 0. Oke. Jadi itu untuk itu untuk 2-to-1 multiplexer. Nah, kemudian bagaimana kalau yang 4 inputnya bang dan satu outputnya? Nah, nanti kita buat. Ini kita pindahkan dulu ke sini saja ya. Oke. Nah, untuk itu, untuk yang 4 input kita perlu 4 gerbang N. Oke. Saya copy, terus saya simpan di sini. Nah, gini ya. Terus kita juga perlu 4 input. Nah, oke, 4 input. Ini saya sambung ke sini. Terus
Saya copy saja ini. Nah, ini 4 input. Terus teman-teman, kita perlu yang namanya selektor. Jadi untuk pada rangkaian 4 to 1 multiplexer ada 2 selektor ya. Ada 2 selektor. Jadi kita tambahkan sini selektor. Ini S1 ya. Saya label memang di sini supaya tidak membingungkannya. S1 dan S0. S0. Oke. Nah, kemudian S1 nya ini kita balik menggunakan not. Nah, kita balik ya, kita sambung ke sini, terus ini kita sambung ke sini, terus ini juga sini ya, sini kita sambung ke sini. Nah, S1 yang ini yang tidak menyala ini kita yang belum bertemu dengan not, kita sambung ke sini, sambung, terus ini juga kita sambung ke sini. Oke, lanjut ya, tadi ada gangguan. Nah, kemudian untuk S0 ini kita balikkan juga teman-teman, kita balikkan juga sini ya, terus ini saya sambungkan ke sini. Nah, yang ini kita sambungkan ke gerbang N yang pertama, set, terus 1 2 3. Nah, ini selang-seling ya kalau di S0. Ini 1 2 3. Nah, berarti di sini sambung set. Nah, kemudian S0 yang belum ketemu gerbang not, kita sambungkan ke sini dia, ke sini. Nah, terus yang ini juga. Nah, oke. Kemudian untuk outputnya itu kita proses dengan gerbang OR. Nah, kita sambung set, sambung set, juga set, ini juga set. Oke, dan untuk outputnya kita pakai ini. Nah, nice. Oke teman-teman, untuk melihat ini ya, apakah rangkaian kita sudah betul atau masih salah ya, saya sudah menyiapkan di sini tabel kebenarannya. Saya buka dulu. Nah, oke. Nah, ini untuk tabel kebenaran 4 to 1 multiplexer. Kalau S-nya 1 dan S1-nya 0 dan S0-nya 0, maka outputnya itu pasti akan mengikuti nilai A. Nah, kita lihat mana nilai A-nya bang, mana nilai A-nya, yang ini dia. Kita kasih dulu label. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Kalau S1-nya 0 dan S0-nya 0, maka outputnya akan mengikuti nilai A. Nah, kita coba ya. A-nya 0, kemudian B-nya 1, ini 1, ini 1. Nah, itu tidak mempengaruhi. Kita coba ini 1, ini 1, ini 1. Nah, dia tetap akan mengikuti nilai A. Kemudian kalau S1-nya 0 dan S0-nya 1, bagaimana bang? Nah, S0-nya 1 ya, dia akan mengikuti nilai B. Nah, jadi kalau ini B-nya 1, maka outputnya 1. Kalau B-nya 0, maka outputnya 0. Terlepas dari ini hidup, C-nya 1 atau D-nya 1, C-nya 0 atau D-nya 1 pun, atau A-nya 0 pun pasti akan mengikuti nilai B. Oke. Kemudian selanjutnya jika S-nya 1,
dan S1 nya 1 dan S0 nya 0, dia akan mengikuti nilai C. Nah, S1 nya 1 dan S0 nya 0 ya, dia akan mengikuti nilai C. C nya hidup, C nya 1 outputnya 1, C nya 0 outputnya 0. Kita coba dengan nilai-nilai yang lain. C nya 1 outputnya 1 dan C nya 0 outputnya tetap 0. Oke. Kemudian kalau S nya 1 dan S nya 0 bagaimana? Nah, kita lihat dia akan mengikuti nilai D. Nilai D nya 1 kan, kita coba C nya 0, C nya 1, B nya 1, D nya kita kasih 0, maka outputnya juga mengikuti nilai D, yaitu 0. Oke. Jadi begitu ya untuk untuk multiplexer. Nah, ini kita simpan supaya apa? Supaya tidak hilang. Multiplexer. Oke. Kemudian ini saya bikin baru ya. Bang, kenapa bikin baru, Bang?